Halo semuanya. Nah, di penelusuran materi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah misteri teologis yang jujur aja ini menarik banget. Kita akan mengupas sebuah teks sumber yang ngebahas mimpinya Ustadz Faisal. Dan ini bukan sembarang mimpi ya. Mimpi ini muncul pas lagi rame-ramenya isu dan fitnah soal tokoh bernama Kang Diki dan Tanah Uzlah. Jadi, kita bakal lihat gimana teks ini pakai pendekatan ilmu takwil klasik buat mecahin kode atau simbol-simbol di dalam mimpi tersebut. Oke, biar runut, kita bakal bedah ini layaknya seorang detektif teologis. Agenda kita ada 4. Pertama, kita bahas misteri mimpinya itu sendiri. Kedua, kita saring pakai 7 lapis uji validitas. Terus ketiga, kita takwil atau pecahkan 4 simbol utamanya. Dan terakhir pastinya kita tarik kesimpulan dan pesan pentingnya. Kita masuk ke bagian pertama, misteri mimpi Ustadz Faisal, A Vision in the Water. Coba kalian bayangin situasi yang rada mencekam dari mimpi yang jadi awal mula semua penelusuran ini. Ustadz Faisal dari Malaysia bermimpi ngelihat 4 mayat yang dibiarin gitu aja nggak keurus sama sekali. Nah, mayat-mayat ini ada di dalam peti mati, tapi anehnya petinya itu penuh air sampai mayatnya terendam. Dan yang bikin makin merinding, semua peti itu ngumpul di dalam satu lubang tanah yang gede banget. Kebayang kan? Visualnya bener-bener spesifik dan jujur aja, cukup bikin merinding. Tapi angka 3 di sini tuh kuncinya. Mimpi ini tuh nggak tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Teks sumber kita nyatet kalau visi ini hadir persis setelah Ustadz Faisal ngelakuin sholat istikharah selama 3 hari berturut-turut. Beliau tuh emang secara spesifik minta petunjuk sama Allah soal isu-isu negatif yang lagi nyerang Kang Diki dan Tanah Uzlah. Jadi, dari konteks awalnya aja udah kelihatan kalau ini sangat disengaja dan syarat makna. Lanjut ke bagian kedua nih, 7 lapis uji validitas, Forensic Theology. Nah, poin krusialnya tuh di sini. Muncul pertanyaan besar, ini beneran petunjuk ilahi atau bukan? Karena di teologi Islam klasik, mimpi itu nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus bisa bedain dua hal ini. Apa mimpi ini tergolong ru'yah, alias isyarat atau peringatan ilahi yang valid, atau cuma bunga tidur aja? Kayak sisa-sisa pikiran dari otak yang mungkin kecapekan dengerin rumor. Ini rintangan besar pertama kita buat ngebuktiinnya. Buat ngejawab perintangan tadi, teks ini ngejabarin 7 lapis pengujian. 6 yang pertama ini ibarat filter forensik yang super ketat. Coba kita cek ya. Pertama, cek sumber. Ingat, mimpi ini muncul abis istikharah. Kedua, kecocokan realitas. Ketiga, konsistensi simbol. Ada yang saling nabrak nggak maknanya? Keempat, keselarasan sama ayat suci. Kelima, potensi bias. Mungkin nggak sih beliau udah kepengaruh rumor duluan? Dan yang keenam, dampak spiritualnya. Habis mimpi ini, bawaannya jadi pengen marah-marah atau malah jadi makin hati-hati. Terus gimana hasilnya? Nah, ini dia vonis akhirnya dari 7 lapis pengujian tadi. Termasuk uji ketujuh, yaitu adanya konfirmasi dari pihak eksternal. Ternyata, 6 lapis pengujian ini lolos dengan mulus banget. Cuma ada satu, yaitu diuji potensi bias, yang masuk kategori lolos tapi perlu hati-hati. Ya masuk akal sih, wajar banget otak manusia ngerespon apa yang udah sering didengarnya. Tapi karena yang mimpi ini seorang ustadz, dan ini adalah hasil istikharah, potensi biasnya bisa sangat ditekan. Jadi, putusan ilmiah dari teks ini, mimpi ini secara resmi tervalidasi sebagai ru'ya peringatan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tahwil 4 simbol utama, decoding the puzzle. Karena mimpinya udah valid, sekarang kita pakai kacamata analisis tingkat tinggi. Kayak detektif, kita bersiap nyari tahu siapa tersangkanya dan apa motif dibalik perumpamaan mimpi ini pakai ilmu takwil. Teks ini ngerangkum mimpi yang tadinya kerasa kompleks banget jadi 4 bukti simbolik yang presisi. 4 mayat, peti mayat, air, dan lubang besar. Nah, 4 elemen ini nih yang bakal jadi fokus utama pembedahan kita. Terus yang bikin merinding ada penguncinya di sini, aturan angka 4. Di teks disebutin kalau angka 4 ini adalah korina qot'iyah, alias indikator kuat yang nyaris definitif. Kenapa? Karena jumlah 4 mayat di mimpi itu punya kecocokan numerik yang benar-benar pas dengan 4 orang di dunia nyata yang emang lagi aktif bawa dan nyebarin isu-isu berat ini ke telinga Ustadz Faisal. Buat ilmu takwil, presisi kayak gini tuh jelas bukan sekedar kebetulan. Coba deh kalian perhatiin korelasi 1 lawan 1 antara simbol klasik ini sama situasi nyata yang dialami Kang Diki. Mayat itu ngewakilin urusan atau rumor yang sebenarnya udah mati, nggak ada nyawa kebenarannya sama sekali. Peti mayat itu melambangkan bingkai atau framing resminya, kemasannya aja yang kelihatan meyakinkan padahal isinya bangkai. Terus air yang merendam.
Air di sini tuh bukan buat ngehidupin, tapi lebih ke proses memandikan jenazah. Jadi pelan-pelan kebohongan dari rumor itu bakalan keungkap sebelum akhirnya dikubur. Dan lubang besar, itu artinya keempat rumor tersebut asalnya dari satu sumber atau kelompok yang sama, dan ya bakal dikubur barengan. Rapi banget kan analisisnya? Dan teks ini nggak cuma berhenti di penafsiran simbol aja loh. Teks ini ngasih landasan teologis yang berbobot dengan ngutip ayat suci. Berdasarkan Al-Quran, surat Fatir ayat 22, rumor-rumor yang nggak ada dasarnya ini secara harfiah dipandang sebagai sesuatu yang udah mati. Ini ngasih lihat ke kita secara objektif banget kalau struktur penafsiran mimpinya itu selaras sempurna sama prinsip-prinsip syariat. Oke, kita sampai di bagian keempat. Kesimpulan dan pesan utama, the final verdict. Nah, karena kita udah nguji mimpinya dan mecahin kodenya, ini dia rangkuman akhirnya. Pertama, jelas ini kabar baik buat Kang Diki dan Tanah Uzlah. Kedua, keempat tuduhan berat itu dinyatakan mati. Semuanya berasal dari satu lubang yang sama. Dan bakal terkubur barengan. Jadi sebenarnya nggak perlu tuh capek-capek dilawan satu persatu. Dan yang ketiga, ini jadi peringatan tegas buat siapapun yang ikut nuduh supaya cepat-cepat bertaubat dan ngelakuin tabayun alias konfirmasi kebenaran sebelum kebohongan mereka benar-benar terungkap ke publik. Ada keanggunan struktural yang luar biasa ya, dari gimana sebuah mimpi bisa ngasih jalan keluar buat konflik di dunia nyata. Sebagai penutup, teks ini ngasih kita sebuah refleksi yang, wah lumayan nonjok sih. Maukah kita ikut ngehidupin apa yang sebenarnya udah Allah matikan? Ini pertanyaan provokatif yang harusnya bikin kita mikir banget. Pas kita dengar desas-desus, gosip, atau rumor yang nggak jelas juntrungannya, apa sih tanggung jawab kita? Apa kita mau ikut ngipas-ngipasin apinya, atau kita biarin aja bangkai fitnah itu terkubur? Sebuah pertanyaan yang pastinya bikin kita pengen lebih berhati-hati lagi dalam menerima informasi. Makasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di penelusuran materi menarik berikutnya.